ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا فقد قال جل ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا بما ينفعنا ya Allah, ajarilah kami ilmu yang bermanfaat untuk kami, wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat setiap apa yang Kau ajarkan kepada kami, wa zidna ilman wa 'amal, serta tambahlah kami ilmu dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, recan-recan sederek-sederek ingkang kawula muliaken, lan mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring pitedah keberkahan, kanugrahan, kanikmatan kepada kita sedaya. Lan mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik kula panjenengan sami saged mensyukuri nikmat-nikmat punika. Ugi salawat lan taslim kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi sumrambah dumateng para sahabat dan keluarganipun. Lan mugi kita kelebet umatipun ingkang setya lan tuhu dari sunah-sunahipun layak pikantuk syafaatipun wonten yaumul qiyamah bejan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lajengaken pembahasan kita ngalap barokah saking kitab ingkang dipun tasnif dening beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ingkang bisyarah beliau Al-Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wonten irah-irahan kitab Thalathatul Usul utawi Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan terakhir kita bahas nika Bapak Ibu terkait kalimat beliau Syekh Muhammad At-Tamimi wa antum manaha anhu syirk. Nek boten keliru, laras napa boten? Bahwa larangan yang terbesar dalam syariat kita adalah perbuatan syirik. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairi mah, yaitu menyeru Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari bahwa syirik adalah larangan terbesar adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa 36. Laras sampai dumugi mriki. Boten enten sing nyemutan. Terus kemarin kita baca Syekh Utsaimin beliau jelasaken bilih syirik niku enten dua jenis atau tiga. Syirik besar, syirik kecil, syirik akbar, syirik asghar, ditambah syirik khafi. Itu sebagian ulama nambahi jenis yang ketiga. Laras sebutan gitu. Ojo-ojo dereng begini atau malah kelewatan. Wis atur sekolah gini. Laras ya. Oh ini buat bener orang. Baik. Dewi ini untuk ngetes bener untuk diberikan nomor dereng. Beda nih syirik besar dan syirik kecil nih kok nawa. Secara definisi ini syirik besar nih nawa. Nawa. Musawatun ghairillah billah lima huwa min khasaisillah. Niku bahasa Arab, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, yang mana
itu terkait dalam hal-hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi syirik besar. Adapun syirik kecil definisi pun apa? Kullu ma nahaa anhu syar'an, setiap yang dilarang oleh syariat, mimma huwa dzari'atun ila syirkil akbar, yang mana larangan itu akan mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Ya. Istilah itu wasilah lil wuqu' fihi, wasilah perantara untuk sampai kepada syirik besar, itu dinamakan syirik kecil. Seperti itu. Sakit dipahami secara definisi. Nek secara contoh syirik besar apa? Makanya hampir dulu macam sakit menyebutkannya, menyembelih untuk selain Allah. Kemudian memberikan sesaji untuk Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala, ya, pohon-pohon besar, batu dan yang lain sebagainya. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk syirik besar. Kalau syirik kecil yang mengantarkan kepada itu, contoh bersumpah untuk selain Allah, atau menggunakan jimat yang dia berkeyakinan jimat itu sebab Allah menolongnya, bukan semata-mata jimatnya, tapi Allah yang akan memberikan pertolongannya dengan sebab jimat itu. Tapi kalau dia yakin jimat ini sehingga melindungi aku, sehingga ngijabai pengharapanku, itu maka ini syirik besar. Kalau syirik kecil, perantaranya untuk sampai ke sana. Saya pahami gitu. Definisi sampun, contoh sampun, konsekuensi ini. Nah ini sudah kembali saya tulis di papan tulis. Konsekuensinya syirik besar apa semoga? Nah, kekal di dalam neraka, khuludun finnar, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik besar, syirik kecil itu sama dengan dosa-dosa besar. Tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia akan diampuni, wa insya'a adzaba, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia akan diadab karena perbuatan syirik kecilnya. Itu yang pertama. Khuludun finnar, kekal di dalam neraka, syirik besar. Syirik kecil berarti sebaliknya, tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Nomor kali penghapusan dosa. Syirik besar dapat menghapuskan amal, ihbatul amal. Dalilnya juga kita telah sebutkan. Lain syarta ihbatul amal wala takunan minal khasirin. Kalau syirik kecil menghapuskan amalan yang tercampuri dengan syirik kecil itu, seperti riya. Ya. Hanya amalan yang terkena riya yang dapat terhapuskan pahalanya. Adapun amalan yang lainnya tidak terhapus. Ya. Bukan kalau ketika kita riya terus seluruh amalan kita hancur semua, tapi hanya yang tercampur. Tapi kalau syirik besar, ya, kita sujud kepada berhala dengan sadar, dengan penuh kesadaran, tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada udzur syar'i, sujud kepada berhala, maka amalannya sirna semuanya. Berapa kali pun dia haji, berapa pun sedekah yang dia haturkan. Nomor 3, keluar dari Islam. Syirik besar dapat mengeluarkan dari Islam, ikhraju 'anil millah, mengeluarkan dari millah, dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil maka tidak. Baik. Ada lagi? Selain itu, sudah bangunan syirik besar. Tadi juga sudah tersinggung sedikit. Yaitu kalau syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ketika dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa dosa syirik besar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkannya. Tapi barang siapa membawa syirik kecil belum ditobati, itu Allah Subhanahu wa taala masih memiliki kesempatan seorang hamba itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ini kemarin kita telah sampai di sini ya. Kemudian kita lanjutkan kalimatnya beliau Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau mengatakan فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Apabila ada seorang bertanya kepada mal usul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, apa tiga dasar, tiga pokok yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya. Tidak ada udzur, wajib bagi setiap yang mengaku muslim untuk mengenalnya, mengetahuinya. Faqul, maka jawablah. Ma'rifatul 'abdi rabbah, yang pertama adalah seorang hamba harus mengenal siapa penciptanya, siapa Rabbnya. Yang kedua, wadinah, dan agamanya, ajarannya, syariatnya, undang-undangnya, aturan-aturan yang dibawa oleh Rabb tadi. Yang ketiga, wa nabiyyu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang din tadi, utusannya Allah yang menjelaskan tentang syariatnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang ini ya, kalimat ini nanti akan ada penjelasannya lebih detail masing-masing. Ma'rifatul 'abdi rabbah, seorang hamba mengenal Rabbnya, akan dikenalkan lebih dalam lagi. Ma'rifatul 'abdi dinah, mengenal agamanya, tentang agama Islam itu ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Ini nanti akan ada beberapa pengenalan sedikit ya tentang agama, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibahas panjang lebar tentang ini ya. Untuk pertanyaan saya kemarin tentang masalah bid'ah itu nanti pembahasannya di sini ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan pembahas itu ya, produk sabar gitu. Kita akan berurutan, bertahap ya. Step by step, ibarat anak tangga, kita naik satu demi satu. Baik. Mu'alif di sini, beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menggunakan sighah soal, bertanya, ya, tanya jawab. Apabila ada orang yang bertanya kepada usul salasah itu apa sih, maka jawablah demikian demikian. Nah, ini. Kenapa beliau menggunakan metode semacam ini, bentuk sighah semacam ini? Itu beliau mencontoh sebenarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran pun dikonten sighah, bentuk-bentuk pertanyaan dan jawaban. Contohnya apa? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian dijelaskan yauma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus, dan seterusnya. Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Tahukah kalian apa Al-Qari'ah itu? Kemudian dijelaskan ya, yauma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus wa takunu jibalu kal-ihnin manfus, dan seterusnya. Ada yang lain dari al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya tentang apa itu al-haqqah. Ya. Pun di dalam hadis Nabi SAW, sering Rasulullah SAW memulai percakapannya, memulai ingin memasukkan ilmu kepada para sahabatnya itu dimulai dengan pertanyaan. Contoh, atadruna man muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya. Contoh kemarin juga kita sebutkan hadisnya. Ketika bertanya kepada Mu'ad, Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah engkau haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba, dan apa haknya Allah, haknya manusia, haknya hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Memulai dengan tanya jawab terlebih dahulu. Baru setelah itu Rasulullah SAW tentang jawabannya. Pun demikian beliau mencontoh seperti ini. Tujuannya untuk apa sih?
Kenapa memulai dengan pertanyaan? Karena setunggal manfaatnya itu lian tabiha, untuk mempersiapkan madau orang yang menyimak, orang yang mendengar itu tentang jawabannya. Kalau langsung disampaikan jelas, biasanya kurang yang tabihnya. Tabih itu apa ya? Bahasa Indonesia fokus, penasaran. Ketika ada pertanyaan seperti itu, kira-kira jawabannya apa ya? Penasaran. Setelah itu dijawablah oleh beliau. Demikian. Oh, ternyata itu fungsinya. Fungsi yang selanjutnya diantaranya adalah untuk agar seseorang itu ketika ada pertanyaan, kemudian ada jawaban, itu lebih mengena kepada substansi, lebih to the point. Oh, poinnya ini, tidak julatran kemana, ngambang kesana kembali, tidak bulat, tapi langsung ke poinnya. Oh ini, jadi lebih menyentuh ke jiwa, lebih dapat poinnya di dalam pikiran orang yang mendengarnya, seperti itu. Baik. Wa inna maqala inna hadhihi al-usul thalatha allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha li'annaha hiya al-usul allati yas'alu 'anha al-mar'u fi qabrihi. Kenapa ini wajib untuk diketahui oleh manusia? Karena ini adalah ujian terakhir seorang hamba ketika dia berada di malam pertama di kuburannya. Ketika dia diletakkan di kuburannya, maka pertanyaan itulah yang akan disampaikan. Seperti ini, kalau lagi sampai sekolah ini, ibaratnya UAS-nya, ujian akhir semesternya, ujian akhir sekolahnya untuk kenaikannya. Ini saya ini mesti buka kabel, jadi rada cekak. Ini zamannya lebih ini ya. Yang misalnya kadang sing buka, ini random jawab pertanyaan. Ini bijinya jeblok, ngapa kabel, kadang tidak lulus, ya, tidak naik kelas, ya, atau yang misalnya SD ke SMP tidak bisa lulus ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah ini pertanyaan terkait masalah nasib, bahagia atau tidaknya seseorang di akhirat, dan pintunya itu mulainya di kuburan. Maka ini perkara yang sangat penting untuk diketahui. Ternyata pertanyaannya hanya 3. Fasa'alahu min man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka. 3 hal ini tentang Allah, Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Fa'amal mu'min fayaqul, adapun orang yang beriman, dia nanti akan bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalimat yang sering kita baca setiap zikir pagi petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa membaca itu 3 kali di setiap paginya, 3 kali di setiap sorenya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Ini Allah bisa ridho, ini Masya Allah. Itu adalah kunci surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan para sahabat itu sampai didoakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, didoakan ridho bagi mereka, karena itulah kunci untuk bisa mendapatkan surga. Allah ridho masuk surga. Seperti itu. Baik. Wa man murtab wal munafiq. Adapun orang yang munafik atau murtab itu dari kata raib, ragu. Orang yang ragu-ragu disepas nang tentunya dewe. Misalnya di agama yang lain, kemudian dia keluar dari agama yang lain. Dia tahu Islam yang benar, tapi dia tidak mau bersyahadat, ragu-ragu. Artinya apa? Dia mati tanpa memiliki agama. Atau munafik, ini munafik bos nggak syahadat. Dia mengaku Islam, KTP Islam, tapi dia membenci Islam, membenci syariat-syariat Islam. Bahkan dia menjelek-jelekan dengan syariat Islam, menjelekkan tentang jilbab, hijab, menjelek-jelekan tentang sholat, tentang poligami dan yang lain sebagainya. Ya, ini
orang-orang munafik. Apa yang akan mereka katakan ketika mendapatkan 3 pertanyaan ini? Ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Dia mengatakan tidak tahu, tidak tahu. Aku mendengar manusia kita di sini tentang masalah Tuhan, masalah agama, masalah nabinya itu, tapi rakyatnya dari sana. Karena yang mampu menjawab di sana nanti adalah mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan jawaban seseorang. Kadang awal itu nang panggung ingin mengucapkan sesuatu tapi kadang nggak nyampe. Kayak dengan sesuatu tentang memori tapi apa ya? Belibet. Bagaimana kalau sampai belibetnya di hadapan mungkar dan nakir? Tidak bisa jawab sama sekali. Kita yang dengan siapa ini? Titik oleh Allah. Ditekoi siapa agama, siapa nabimu, apa agamamu, kudunya di sini dia pengen ini kurung. Bahkan hari ini mereka hafal, tapi dia dibentak kalau malaikat muka dan naga mereka tidak bisa menjawab, tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawabnya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia maupun di kehidupan di akhirat nanti. Baik. Dan di antara 3 hal yang wajib untuk kita ketahui yaitu tentang ma'rifatul abdi rabbah, seorang hamba mengenal Rabbnya. Beliau ceritakan itu bisa diketahui dengan beberapa sebab. Ada 3 sebab. Padahal mungkin pun dijelaskan kali Syekh Muhammad At-Tamim rahimahullah ta'ala, tapi di sini nyicil sih, betul apa-apa. Nanti diulang kembali pembahasan ini. Ya, enggak apa-apa. Wa minha an-nadhar wa tafakkur fi makhluqatihi. Yang pertama adalah dengan melihat dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah SWT. Dengan ciptaannya kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti juga dengan dibahas. Di antara hal yang menunjukkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'." Tidakkah kalian melihat, memeriksa apa yang ada di kerajaan langit dan di kerajaan bumi, dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kalau kita memeriksa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu sih, itu membuat kita akan tambah beriman. Terbukti mereka orang-orang yang ahli, spesialis dalam bidang tertentu, dan mereka menemukan keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Mereka biasanya menerima Islam. Contoh, ada yang memeriksa tentang gunung. Katanya gunung itu berjibala autada, dia pasang. Dia baru menemukan sekitar 100 tahun yang lalu, 100-200an tahun yang lalu, ya. Padahal itu sudah ditemukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Mereka baru menemukan akhir-akhir. Ya. Mereka menemukan tentang bahwasanya yang merasakan sakit itu adalah kulit. Diperiksa orang ilmuwan Jerman. Ternyata memang benar kulit, dan itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa. Ada lagi yang memeriksa tentang masalah apa baik? Lalat. Katanya di sebagiannya itu ada obat dan sebagainya, ada penyakit dicelupin lalat. Ternyata mereka baru sadar di akhir-akhir tentang masalah syikwah misalnya, dan banyak hal yang lain dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mereka baru menemukannya akhir-akhir ini, dan dia berpikir orang mungkin Nabi Muhammad yang dia buta huruf, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, kok encil ngerti babagan kayak ini 14 abad yang lalu di padang pasir? Mustahil. Dan akhirnya mereka bisa memeluk Islam karena ciptaan-ciptaan Allah. Pun demikian bagi kita yang terlahir dari Islam, kalau kita ingin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita periksa.
Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian, pada ciptaan kalian, apakah kalian tidak memikirkannya? Rasa hati-hati delok gunung, delok langit, bintang-bintang, terus ngoreksi ciptaannya Allah, kayak kudu ini, kayak kudu ini, kayak kudu ini warna ini, kayak gitu. Ya, cukup diri kita. Betapa indahnya ciptaan Allah SWT pada diri kita. Ya, tulang, syaraf, sel, dan berbagai macam mata, simetrisnya, nggak ada yang apa namanya rotor, ilmu rotor siri-siri. Bagaimana alis berada di situ, bagaimana tata letaknya luar biasa, bagaimana rambut yang ada di dalam tubuh kita itu tidak semuanya memiliki sifat yang sama seperti rambut di kepala. Itu hikmahnya luar biasa. Ya, baik. Itu di antara ayat banyak sekali yang disebutkan oleh beliau di sini. Saya tambah satu lagi di antara ayat yang mungkin kita juga kenal, surat Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas samai wal ardh la ayatin liqaumin yaqilun. Setidaknya ada 7. Allah SWT ngajak mikir dari ciptaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit tanpa tiang, penciptaan bumi dihamparkan, pergantian siang dan malam, dan juga kapal besi seberat itu bisa mengambang di air, berjalan dia, dan itu bisa memberi manfaat kepada manusia. Dan Allah SWT turunkan dari langit air, yang mana air itu dapat menumbuhkan pepohonan, rerumputan, buah-buahan. Padahal tadinya mereka mati, layu. Kemudian lihat pula dari dabbah, binatang-binatang ternak. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan angin, yang dengan angin itu juga sangat bermanfaat untuk penyerbukan dan yang lain sebagainya. Kemudian lihat pula dengan awan yang berjalan antara langit dan bumi. Awan yang katanya itu awan itu buatan kayak bayangin kayak kapuk enting, ternyata awan itu berat. Awan besar itu yang ternyata berat ton-ton. Malah jadi numpak pesawatnya kadang nabrak mereka itu ada getaran, turbulensi. Itu karena dia memiliki beban juga berat. Terus kalau gunung bisa seperti itu pun awan itu seperti itu, berat ternyata. Ini semuanya lah ayat yang kaum yakin, adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mau berpikir, bagi mereka yang mau berpikir, yang memiliki akal. Di ayat yang lain itu lihulil albab, bagi mereka orang yang memiliki albab, lubuk kecerdasan, yang mau menggunakan akal. Di ayat yang lain liqaumi yattaqun, bagi mereka orang yang bertakwa. Karena terkadang mereka berpikir memiliki akal, ini jelasnya bukan dari manusia, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia setelah itu menolak. Wah, sih, gue nih aku berislam, gak ada sekolah, sedih lagi berlimo, biasanya aku seminggu bisa. Terus itu makan babi, itu mabuk-mabukan, itu berzina dan seterusnya. Rasanya. Tapi dia tahu kalau itu adalah kebenaran, tapi dia nggak mau. Maka Allah SWT itu semuanya tanda bagi mereka yang mau bertakwa. Ketika dia bertakwa, barulah. Artinya dia menjalankan perintah Allah SWT dan larangan-larangannya dia berusaha untuk menjauhinya. Baik. Itu diantaranya cara yang pertama untuk kita mengenal Allah SWT. Cara yang kedua yaitu dengan melihat ayat-ayatnya yang syar'i, yaitu Al-Quranul Karim. Wahyu al-wahyu, yaitu wahyu alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa oleh ar-rusul, para utusan, para nabi alaihi salatu wassalam. Fayandur fi hadhihi al-ayat wa ma fiha min al-masalih 'azimah
allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wa fil akhirah illa biha. Mereka memeriksa ayat-ayat ini dan ternyata apa yang dibawa oleh para rasul itu mendatangkan maslahat yang begitu besar, yang tidak mungkin kehidupan itu bisa berjalan dengan baik kecuali dengan aturan-aturan yang dibawa oleh mereka. Entah itu kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat tidak akan mungkin mulus berjalan kecuali dengan apa yang mereka bawa. Fa idza nadhara fiha wa ta'ammalaha wa mashtamal alim min al-ilmi wal hikmah wa wajada intidamaha wa muwafaqataha li masalihil ibad arafa bidzalika rabbah azza wa jalla. Kemudian ketika dia memeriksa, melihat, meneliti bahwa segala yang tercakup pada ilmu dan hikmah, dan dia mendapati keteraturannya dan maslahatnya sesuai dengan kebutuhan hamba, sesuai dengan apa yang ketika manusia berjalan di dalamnya mereka itu mendapatkan kebaikan yang berlimpah, ya. Meskipun di mata sebagian orang itu tidaklah masalah. Contoh misalnya masalah hukum hak pidana, masalah poligami, masalah sholat 5 waktu. Kadang gini berat ngomong dari sholat. Nek sholat yang 5 waktu menghabiskan sekitar 1 jam, padahal 1 jam itu digunakan untuk memproduksi ini dan itu, masih dapat miliaran uang. Itu menghabiskan waktu di mata mereka, di pikiran mereka. Tapi sejatinya justru itu adalah keindahan. Nek awal di barat mesin ini kerja terus ranggo jeda, bisa cepat hancur. Tapi kalau ada jeda, meskipun dalam jeda itu ada yang menikmati jeda. Ketika sholat lebih tenang, lebih tenteram. Ketika bekerja kembali dia lebih segar, memiliki semangat yang lebih, hanya produktivitasnya meningkat. Ada pula yang ketika datang sholat itu ya malas-malasan, ya, berat, ya, merasa terganggu dan seterusnya. Arafatan karobah, dengan keteraturan yang luar biasa itu, ketika aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterapkan dimanapun itu, maka setelah itu mereka akan mengenal Rabbnya. Mereka akan mengenal Rabb, dan ini sudah mulai bibit-bibit pengenalan tentang aturan Allah ini ternyata indah. Itu sudah mulai. Bagaimana apa yang terjadi di Amerika, di Eropa secara umum, apa yang terjadi di Jepang, dan di tempat-tempat yang lain yang mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti ada problem, masalah yang mereka tidak bisa memecahkan. Ketoknya negaranya maju, ketoknya luar biasa. Kita berdecak kagum dengan apa yang mereka capai. Tapi ternyata di balik itu semua banyak sekali hal-hal yang padahal sepele di syariat kita sudah mengaturnya, tapi karena mereka menutup mata dari itu, mereka tidak menggunakannya, akhirnya mereka kualat. Mereka memiliki masalah apa? Tentang masalah apa gini? Masyarakatnya ora gelem duwe anak. Apa itu? Bahkan orang belum nikah, masalah bagi mereka, bingung. Di Korea, di Jepang, seperti itu terjadi. Ada di antara mereka masyarakatnya yang tidak mau bertempat tinggal di tempatnya, rumah bulannya itu kosong, itu ada di sana. Ada di antara mereka yang kebingungan karena jumlah perempuannya jauh lebih banyak dibandingkan laki-lakinya. Ada juga yang sebaliknya, laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya. Padahal kalau mereka lihat dari negara Islam, selesai. Ada di antara mereka masalah narkobanya, banyak zombie di jalan-jalan Amerika, New York, Philadelphia, New Jersey, itu banyak zombie karena narkotika. Akhirnya mereka walahan dilegalkan. Akhirnya mereka di jalan-jalan nyuntik narkoba. Itu mereka nggak bisa percaya. Masalah prostitusi
muncul penyakit HIV, mereka nggak bisa menyelesaikannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah mengatur selesai. Dan ketika kita melihat negara-negara yang mereka menerapkan meskipun tidak sempurna, menerapkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan, meskipun tidak sempurna, mereka berjalan lebih baik, lebih aman, lebih tentram, ya. Bahkan mereka punya mobil, motor, kuncinya nempel, cipurin ditinggal sholat aman-aman saja. Toko emas dibuka ketika sholat, ini nang kono bubar nang Eropa. Jangan nang Eropa, nang Indonesia nya dibuka, tinggal luhuran, ketika tekan nang toko ini, raine sing sisa emas. Wis ilang kabeh. Arep lapor sapa? Enek CCTV ini dilaporke tapi yo ra iso ketangkap-tangkap. Seperti itu. Baik. Kemudian di sebab yang kedua ini beliau menutup dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ini adalah metode untuk mengenal Allah yang kedua tadi. Tadabburi apa? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Qur'an ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kalian akan mendapatkan kontradiksi yang banyak. Ya. Benturan-benturan yang banyak. Kok ini, kok ini ngomongin ini ya? Kok ini, kok ini ngomongin ini? Itu tidak akan didapatkan di dalam Al-Quran. Kok menjenengan dapat? Memang terkadang dapat. Itu pasti ada pembahasannya dari para ulama. Dan itu bisa ya, mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau di kitab yang lain, karena mereka tidak dijaga kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, terkadang kontradiksi. Ini Nabi Isa mengaku sebagai Nabi, kok di sini mengaku sebagai Tuhan? Bukan mengaku ya, orang lain menganggapnya Tuhan. Di sini disebutkan jumlahnya sekian, kok ini jumlahnya sekian? Itu ada angka, ya angka itu. Jumlahnya misalnya di sini 300, di sini ternyata 700 misalnya, kan beda banget. Di sini mengatakan demikian, di sini mengatakan itu banyak terjadi. Ya. Bahkan disebutkan itu ada ratusan perbedaan, kontradiksi. Di Al-Quran terkadang panjenengan mendapati, tapi ternyata itu sejatinya karena kelemahan ilmu kita saja. Ternyata bisa dikompromikan, bukan ada ta'arud. Tidak ada sama sekali dalam Al-Quran itu yang namanya ikhtilaf. Baik. Ada pun cara yang ketiga untuk mengenal Allah. Nah ini rada angel. Wa minha ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbi al-mu'min min ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala hatta ka'annahu yara rabbah rabbul 'ain. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di cara yang ketiga untuk mengenal Allah ini adalah kadang Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan di dalam hati seorang yang beriman. Tiba-tiba dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadiah rezeki. Tentunya tidak wujud-wujud. Yaitu mereka ini adalah orang-orang yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang telah sampai derajat al-ihsan. Islam, iman, ihsan. Sudah kita bahas, oke? Ya, kalau Islam ini apa? Dia istislam, pasrah, menyerah. Dia wis aku manut tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngatur apa ini? Ya wis. Allah dewe kadang Rasulullah kadang berat menjalankan ya wis Islam. Pasrah. Dan itu masih bagus, mending ketimbang sing kafir orang belas dalam lebih Islam. Ada yang sampai derajat iman, dia sudah mulai menikmati, percaya ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ke derajat al-ihsan setelah iman itu adalah mereka yang anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dia seolah-olah ketika beribadah itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimandori, diawas, merokobah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sampai derajat itu minimal masih ihsan juga adalah
Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau tadi seperti melihat Allah, setidaknya kalau tidak itu seperti diawasi oleh Allah. Nah, seperti itu. Baik. Ini 3 cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang asl ats-tsani. Pokok yang kedua, yaitu apa? Pengenalan seorang hamba terhadap agama. Baik. Wa huwa dinuhu alladhi kallafa al-amal bihi wa ma tadamanahu min al-hikmah wa rahmah wa masalih al-haq wa dar'il mafasid anha. Yaitu sebuah din, aturan yang dibebankan seseorang untuk mengamalkannya, yang mana pada aturan-aturan ini mengandung hikmah, rahmat, maslahat kepada hamba, dan mencegah keburukan dari seorang hamba. Wa dinul Islam man ta'amalu haqqa ta'amuli ta'amulan mabniyan ala kitab wa sunnah arafa annahu dinul haq. Dan agama Islam ini, barang siapa memahaminya, memeriksanya, memperhatikannya, menelitinya, haqqa ta'amuli dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa agama inilah agama yang hak, bukan yang paling benar, tapi agama yang benar. Nek paling benar berarti ini agama yang benar liane. Tapi kalau agama yang benar, tidak ada agama yang lain yang benar, hanya agama ini yang benar. Ini bukan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah agama satu-satunya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinul Islam sejak Nabi Adam. Meskipun kita sering mendengar agama samawi itu kan ada 3, Ahlul Kitab, yang mereka diturunkan Alkitab. Ya, tapi sejatinya mereka itu semuanya dulunya Muslim. Ketika mereka patuh kepada Rasulnya, patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yahudi ketika datang Nabi Isa, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Di situ Yahudi kafir. Nasrani, ya, pengikutnya Nabi Isa, kemudian ketika datang Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman kepada Rasul Muhammad SAW, mereka kafir. Meskipun mereka masih diistilahkan Ahlul Kitab atau agama mereka agama samawi, tapi sejatinya mereka itu semuanya dulu Islam semua. Akan tapi ketika mereka mengkufuri salah satu putusan Allah, aturan yang dibawa oleh Allah yang diperbaharui, pelengkapnya, penyempurnanya adalah agama Nabi Muhammad SAW ini, maka mereka kufur. Ya, mereka kufur. Baik. Walayan bagi anak Islam bima alaihi muslimun al-yawm. Kita tidak boleh membandingkan Islam dengan kondisi kaum muslimin sekarang. Tidak boleh kita melihat, oh Islam itu kan wong-wong kan sing kaya ngemis nang dalan, kayak sing lampu merah kayak Islam kan, kayak sing ngobong kayak Islam kan, kayak wong sing melarat yang harket itu wong Islam kan. Dia bisa dikiaskan seperti itu. Fa'inal muslimin yang farratu fi asya'in katsirah. Karena kaum muslimin terkadang mereka banyak sekali kekurangan, banyak sekali aturan-aturan dalam syariat Islam yang tidak diterapkan oleh kaum musliminnya. Wartakabu mahadhira atimah. Bahkan mereka malah mengerjakan hal-hal yang dilarang, larangan-larangan besar pun bahkan mereka terjang. Hatta ka'anna al-aish bainahum fi ba'dil bilad al-islamiyah ya'isu fi jawil Islami. Bahkan ini beliau yang ketiga ini, bahkan dalam kehidupannya sesama di antara mereka di negeri-negeri Islam, mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari Islam. Mereka negara Islam, mayoritas Islam, tapi jauh sekali penerapan mereka dari syariat Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badinul Islami bihamdillah taala mutadamman bi jamil masalih allati tadammanat al-adyan as-sabiqah. Agama Islam ini mengandung, mencakup seluruh kemaslahatan dari agama-agama yang sebelumnya.
Meskipun yang sebelumnya juga Israel itu, tapi mereka kita namakan ahli kitab Yahudi Nasrani. Mereka punya beberapa masalah-masalah. Di antaranya yang dibawa Nabi Musa itu dalam Taurat. Perjanjian lama sekarang yang dipakai di Bible itu ada 10 perintah. 10 perintah. Di antaranya tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menggunakan berhala, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh mabuk-mabukan. Itu ada di 10 perintah Nabi Musa yang saat ini masih diterapkan harusnya mereka, tapi ternyata tidak diterapkan. Mutamayyizan alaihi bikaunihi shalihan li kulli zamanin wa makanin wa ummah. Bedanya, keistimewaannya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah dia itu cocok, jumbo, sesuai dengan maslahat di setiap zaman, di setiap waktu. Ombo jari ini koi Romeo 50 Romeo 70 zaman robot andalan-andalan bukti tetap Islam paling cocok, satu-satunya agama yang cocok. Buat maka di semua tempat Islamlah yang cocok, di setiap umat Islam yang cocok. Wa mana qauli shalih li kulli zamanin wa makanin wa ummah an tamassuka bihi ila yuma fi maslahil ummah. Yang dimaksud bahwa ini cocok di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap umat. Itu bahwa orang-orang yang mereka itu tamasuk, mereka itu berpegang teguh di dalam syariat agama Allah SWT ini tidak akan bertentangan dengan maslahat umat. Tidak bertentangan dengan maslahat umat di manapun tempatnya, kapanpun itu, di umat manapun itu. Dinul Islam ya'mur bi kulli amalin salih. Dinul Islam mengajak di setiap amal kebaikan, wa yanha an kulli amalin sayyi, dan mencegah, menghalangi setiap orang untuk mengerjakan amal yang buruk. Fa huwa ya'mur bi kulli khalqin fadil, ya, atau bikuli khuluqin fadil, dia memerintahkan untuk berakhlak yang mulia, wa yanha kulli khuluqin safil, dan melarang dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang hina. Pasti di semua tempat seperti itu, di setiap zaman seperti itu. Umat manapun pasti mereka senang kalau akhlaknya baik. Mereka semuanya sepakat kalau akhlak buruk itu mereka gak suka, mereka gak inginkan. Mereka sepakat itu. Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, tata silaturahmi, berbaik sama tetangga, saling menyapa, ulu salam, saling memberi, tidak menyakiti, itu semuanya cocok dimanapun, kapanpun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya nanti asbab salis kita akan lanjutkan ke masalah ini. Ini ada pertanyaan apa? Boten nih, aman nih. Baik. Paham kamu boleh? Insya Allah paham ya. Ini cuma membaca. Mohon maaf nih, papan tulisnya tidak kepake hari ini. Ini kita membaca terlebih dahulu dari ringkasan apa itu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan nanti ini mengenal Nabi Muhammad ini juga ringkas. Nah, setelah itu baru beliau nanti akan menyebutkan fa idza qila laka man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka katakanlah Rabbu adalah Rabbani wa Rabbu jami'al alamin. Itu baru diterangkan tentang lebih detailnya siapa Rabb. Tadi kan cuma kita disebutkan 3 cara mengenal siapa Allah. Nanti di sini akan lebih didetailkan lagi. Baik. Ini yang mungkin dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, cari sederek ke Allah Subhanahu wa taala mari pemahaman ingkang kalaras, pemahaman yang baik bagi kita, dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Toh seandainya tidak mendapatkan tambahan ilmu di sekolah kali ini, semoga mendapatkan tambahan iman, tambahan ketakwaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wa billahi inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bermantul bahkan mempersamaan beberapa nawi secara hewan.